Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Malam ini Vicky Tanaka akan membawakan kisah mistis, kisah yang pernah terjadi pada keluarga yang kala itu mendapatkan sembako yang ternyata adalah motif dari seseorang yang sedang mencari tumbal. Kisah ini sendiri terjadi pada keluarga saya tahun 2012 yang lalu. Cerita ini mungkin akan dianggap sebagian orang adalah kisah pengantar tidur. Namun ketahuilah jika kejahatan akan selalu berkembang dan mengikuti zamannya. Terkadang juga mereka mencari kesempatan dan momen yang tepat untuk melancarkan aksinya. Kala itu, pesta rakyat akan segera digelar. Semua panggung dan dekorasi mulai terpasang, menambah meriahnya suasana malam nanti. Ucap saya sembari menyisir rambut. Halah, saut suara dari balik pintu dapur. Biarin aja, ujar saya kala itu. Lalu pecahlah suara kami ketika kepala rumah tangga itu turut menyelah. Nanti malam ada wayangnya nggak? Tanyanya. Kami pun tertawa terbahak-bahak. Sambil menahan tawa, ini acara opo pak, bukan pagelaran budaya. Oh gitu ya, ucapnya polos sambil memegang kopi jagung. Ibu saya pun senyum-senyum saja melihat tingkah polos suaminya. Lalu terdengarlah suara klakson dari depan rumah kecil kami. Tin tin tin, ujarnya, seolah akan buru-buru. Opo towi, ujar ibu saya. Lalu saya pun keluar untuk melihatnya. Oh wala, ngopo mas, ujar saya. Biasa, tanda tangan di sini. Opo iki mas, ujar saya bertanya lagi. Swasembada, jawabnya singkat dan langsung menarik gas. Kata saya sambil memonyongkan bibir. Sopo yu, kata ibu saya. Mas Mijan bu, minta tanda tangan. Oh, kata ibu saya, seolah familiar dengan orang tersebut. Paling mau ngasih sembako. Pemilu toh, ucap ibu saya. Bukan, biasalah juragan, sedekah bumi sekalian pesta rakyat sisan. Berarti ada wayang toh, ucap bapak yang tiba-tiba masuk dalam obrolan. Oh pak, jawab saya singkat untuk menghindari debat. Sebelumnya kami bukanlah orang yang beradat, apalagi yang bermartabat. Kaum kami yang berada di bawah, kaum yang akan berselisih jika jatah di piring kami berbeda. Kaum yang sudah senang sekali jika kami diberikan hiburan. Kaum yang mudah tertawa dengan adanya acara. Kala itu setelah selesai dengan tugas-tugas rumah, saya pun bergegas pergi ke rumah juragan untuk melihat seberapa meriahnya dan siapnya persiapan di sana. Lalu saya pun menuju ke sana dengan mengayuh sepeda tua itu. Saya pun merasa senang sekali karena acara tersebut merupakan acara yang lama baru akan diadakan lagi. Suatu acara ungkapan rasa syukur pada Sang Hyang Widi yang dibalut dengan budaya dan tradisi. Sesampainya di sana, saya pun dipanggil oleh seorang teman. Yu, sini, ujarnya. Saya pun sumringah karena ikut andil dalam terselenggaranya acara tersebut. Lalu jam pun bergulir dan waktu sudah seperti tidak sabar menantikan acara itu. Mata saya menerawang ke depan, berbondong-bondong orang tua muda mendatangi rumah juragan untuk menantikan acara utama, yaitu swasembada. Kurang lebih bagi-bagi sembako lah jika bahasa yang paling relate untuk saat ini. Ketika malam semakin larut dan suara gamelan yang mendayu-dayu itu membuat penjual kacang rebus kebanjiran orderan. Lalu tibalah acara yang dinanti-nantikan, yaitu acara pembagian sembako. Dan itu sesuai dengan nama yang telah dicatat dan yang menandatangani buku yang dibawa Mas Mijan, sebagai tanda jika kita ikut andil dan hadir. Dari sekian banyak orang, saya melihat di balik kegelapan dan remangnya pohon coklat, seseorang membawa kantong putih. Saya pun melihat dan memperhatikannya, lalu kantong itu diselipkan di samping sound suara. Ketika itu panitia sedang sibuk membagikan sembako. Tak luput, kantong besar yang diletakkan di samping sound pun ikut terbagikan. Sampailah ketika di akhir panitia mendapati salah perhitungan. Ternyata ada satu kantong yang lebih, dan kantong terakhir itu diberikan kepada saya. Mungkin karena saya juga ikut membantu di acara itu, dan kemungkinan juga karena saya berada di paling depan. Setelah selesai acara, saya pun pulang dengan membawa 2 kantong plastik. Sesampainya di rumah, saya dan orang tua membuka kantong tersebut. Ternyata isi kantong tersebut berbeda, dan salah satu kantong ada beberapa lembar uang pecahan 100 ribuan. Dan salah satu uang tersebut memiliki tanda yang aneh, seperti raja. Raja adalah tulisan Jawa yang menyerupai tulisan Arab. Paling orang iseng, ujar saya. Kami pun memakan sembako itu berhari-hari. Setelah sembako itu habis, barulah ibu saya membelanjakan uang tersebut. Sampai sini belum ada kejanggalan apapun.
Setelah membelanjakan uang tersebut, hal aneh yang pertama pun terjadi ketika kami satu rumah mengalami sakit perut di sebelah kiri. Ketika itu pukul 1 dini hari, diawali oleh ibu saya yang tiba-tiba terbangun karena perutnya seperti ditusuk oleh benda tajam. Lalu disusul bapak saya yang tiba-tiba meringis menahan pedih sembari memegangi perutnya, dan ketika dibuka bajunya ada sebuah tusukan kecil sebesar kuku ayam. Lalu saya pun memperhatikan perut saya yang seperti habis perjalanan jauh, antara mual dan pedih. "Bu," kata saya merintih. Ketika ibu dan bapak saya keluar kamar, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Ketika itu kami hanya bisa bertahan, karena nggak tahu mau kemana. Apa-apa jauh. Belum lagi tidak ada siapa-siapa di sekitar kami, karena rumah kami agak jauh dari tetangga dekat. Saat menjelang subuh, anehnya rasa sakit itu hilang seketika. Dan paginya kami beraktivitas seperti normal lagi. "Semalam itu apa ya?" ujarku pada ibu. "Nggak tahu," ujarnya. "Jangan-jangan kita salah makan," ujarnya. Bisa saja seperti itu, pikir saya. Kami pun tak melakukan upaya yang berarti karena mengira hanya salah makan. Lanjut saat hari kedua, keanehan pun mulai bertambah. Bapak saya tiba-tiba menjadi linglung saat menjelang maghrib. Ia menggaruk-garuk kepalanya dengan sikat. Pak," ujarku, dan dia diam saja. Ketika maghrib berlalu, ia baru sadar dan merasakan pedih serta sakit. Ibu saya ketika itu baru pulang dari rumah tetangga. Saat mengetuk pintu, saya heran seperti ada yang menggantung di belakang ibu saya. "Ibu sama siapa?" ujarku. "Sendiri," jawabnya. Lalu saya mencari sosok itu namun tidak ada. Langit ketika itu berwarna kuning seperti minyak. "Masuk, Bu, maghrib," ujarku. Saya pun sambil menghidupkan lampu. Mata saya kelilipan apa ini sambil mengucek-ngucek mata. "Ini aneh," ujar saya. "Kamu kenapa?" ujar ibu saya. "Saya lihat ramai sekali di rumah kita." "Ah, ngaco kamu," katanya. Keanehan-keanehan mulai bermunculan satu persatu. Sampailah tengah malam kami semua mendengar seperti ada bunyi anak ayam di samping rumah. Pikir saya, ayam siapa itu? Lalu ibu saya menahan mulut saya dengan tangannya. Tak lama setelah itu ada sesosok bayangan di bawah kasur seperti akan mengintip. Saat saya dan ibu kebingungan, di situ bapak saya malah hilang. "Pak, Bapak," ujar saya saat mencari ke dapur dan ruang tengah. Ia pun tidak ada di sana. Lalu saya mendengar suara mengorok seperti tersedak dari balik tirai kamar. Ternyata bapak sudah dalam posisi terbalik dengan memasukkan tangannya sendiri ke dalam mulut. "Ya Allah, Pak," ujar saya. "Ini nggak beres," ujar saya. "Bu," saya teriak. "Bu, ibu." Ibu saya pun berlari ke arah saya. Ketika saat saya meminta ibu untuk membantu membopong bapak ke kamar, tangan ibu saya lihat penuh bulu tebal dan kasar. Saat saya menoleh, betapa terkejutnya saya ketika itu. Ternyata itu bukanlah ibu saya. Saya teriak dan tanpa sengaja melepaskan bapak yang membuat bapak terjatuh dan kepalanya menghantam ranjang. Saya pun berlari keluar dan tiba-tiba saja ibu saya keluar dari dalam dengan menyeringai. Setelah itu dia menghantamkan kepalanya ke tembok. "Puk," katanya. Suara itu sangat keras. Lalu saya pun berteriak. Karena suara saya yang teriak-teriak histeris membuat pengguna jalan berhenti dan menanyakan ada apa. Belum sempat dia mendekati saya, pengguna jalan itu seperti tercekik di lehernya, membuatnya seperti melayang dengan tinggi 1 cm dari tanah. Saya yang dalam keadaan bingung hanya bisa teriak-teriak saja. Lalu saya pun menarik orang yang akan menolong saya dan memintanya membawa saya pergi dari sana. Saya pun akhirnya naik ke atas motornya dan pergi ke panti asuhan yang diasuh oleh seseorang yang saya kenal. "Assalamualaikum," kata saya dengan menggedor-gedor pintunya, seperti seseorang yang sedang kerasukan. Ketika pintu itu dibuka, saya langsung masuk ke dalam dan sambil bersembunyi. Saat itu semua anak panti memandangi saya. Mereka menatap saya dengan penuh keheranan. Lalu muncullah Pak Wakid selaku pengurus di situ. Ia bertanya ada apa, ujarnya. Saya menjelaskan dengan terbata-bata sembari dibenarkan pengguna jalan yang mengantarkan saya. Pak Wakid pun segera mengajak beberapa anak panti dan saya untuk kembali ke rumah saya. Setibanya kami di sana, saya dapati ibu dan bapak saya dalam keadaan yang mengenaskan. Terdapat luka cekikan di lehernya dan beberapa luka tusukan oleh kuku yang menembus dari depan hingga belakang. Namun tidak ada luka sama sekali. Lalu Pak Wakid yang seseorang yang pandai dan mengerti kondisi itu mengatakan kalau kami semua telah memakan tumbal. "Tumbal?" ujar saya. "Ya, lihat saja tusukan itu. Itu seperti orang yang sudah ditandai korbannya." Lalu saya pun melihat perut kiri saya dan itu benar. Luka tusukan itu memang tidak berdarah namun terasa sakit. "Makhluk tersebut membunuh dengan merusak organ dalam korbannya," ujar Pak Wakid. Lalu Pak Wakid bertanya,
Apakah kamu menemukan sesuatu atau diberi sesuatu akhir-akhir ini? Ingatan saya pun mundur beberapa hari ke belakang. Nggak ada, Pak, ucap saya. Hanya saja ketika itu, saya mendapatkan sembako dan plastik yang isinya berbeda dengan kebanyakan. Apa isinya? Hanya sembako biasa, Pak. Kalau yang dibagikan oleh juragan kan beras 3 kilo, gula, minyak, dan kopi. Sedangkan satunya lagi hanya beras 5 kilogram dan uang 300.000. Saya pun sembari menunjukkan sisa uangnya, yang tinggal 220.000. Ketika itu Pak Wakil melihat salah satu uang 100.000 itu. Terdapat tulisan aneh yang berbentuk simbol dan terdapat tulisan Jawa yang mirip Arab gundul. Astagfirullah. Ini penyebabnya, ujarnya. Ayo cepat angkat semuanya, ujar Pak Wakil. Ketika akan mengangkat, lalu mereka berkata jika orang tua itu sudah tidak ada lagi. Saya ketika itu langsung histeris dan menahan 1000 kali luka di hati, membuat air mata terus mengalir, namun bibir terasa kaku dan kram. Kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang shock dan stres yang tinggi, membuat saya tiba-tiba pingsan. Ketika saya terbangun, Pak Wakil menjelaskan jika ia sudah membakar uang tersebut dan meminta selaku pengaruhnya belum hilang, tinggallah di sini terlebih dahulu agar lebih aman tentunya. Terlebih lagi, kata dokter, lambung kamu luka saat tusukan itu. Tapi Pak, ujar saya, sudah diurus juragan semua, ujarnya. Lalu saya setelah itu ikut menguburkan kedua orang tua saya. Hampir 2 minggu lamanya saya baru pulang. Saya merasa orang tua saya masih berada di sana. Sambil menangis, saya menciumi baju mereka di lemari. Saya pun akhirnya harus sebatang kara di rumah itu. Hingga saat ini saya telah berdua kembali bersama dengan seorang suami. Namun perasaan takut selalu muncul ketika malam hari. Itulah kisah saya saat menjadi incaran tumbal dan perbuatan jahat seseorang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Tak peduli jika nyawa orang lain ia korbankan. Selalu berhati-hatilah jika menemukan sesuatu atau diberikan sesuatu oleh orang yang tidak dikenal, atau mendapatkan sesuatu yang tidak lazim. Mewaspadai lebih baik daripada tidak sama sekali.